Ini saya akan mempresentasikan tentang tekap isolator. Tekap isolator ini merupakan sebuah aksesoris tegangan menengah, ya, JTM, SUTM, ya. Dan untuk menjamin kualitas dari tekap isolator ini sudah diuji oleh Scufindo dari sisi ketahanan terhadap tegangan tembus dan oleh LIPI terhadap ketahanan terhadap panas. Dan berikut saya sampaikan email kontak kami dari PT Adiputra. Ya, emailnya ada adiputra_cv@yahoo.com. Website kami ada di www.adiputra.co.id. Ya, saya juga ada Facebooknya khusus untuk tekap isolator. Di sana banyak sekali bisa didapatkan informasi-informasi tentang tekap isolator. Tapi berikut ini juga saya sampaikan beberapa link video di YouTube, ya, terkait dengan bagaimana tekap isolator tersebut dipasang, ya, pemasangan tekap isolator. Nah, ini bisa dilihat di YouTube, ya, dari lurus, belokan dan lain sebagainya sampai tekap isolator gardu, ya, semua sudah ada di YouTube. Ya, jadi jangan bingung bagaimana ini alat baru caranya masang seperti apa, jangan-jangan salah. Nggak, alat ini gampang sekali dipasang. Tinggal silahkan diakses di YouTube. Ya. Kemudian perlu saya sampaikan beberapa problematika SUTM, ya, banyak sekali gangguan binatang, koala, monyet, ular, kelelawar, bunglon, tokek, tupai dan lain-lain mengganggu SUTM yang berpengantar A3C. Karena akan terjadi discharge dari binatang ke bagian bertegangan yang terhubung dengan ground, ya. Nah, ini terjadi discharge, maka akan terjadi gangguan satu fasa ke tanah. Nah, ini beberapa koleksi, ya, hewan-hewan yang telah mengganggu, ya. Ular juga ada sebenarnya, cuman belum ditampilkan di sini. Kemudian kodok juga ada, ya. Nah, gangguan karena sering sekali kita nggak paham masang A3CS itu tersentuh oleh pohon, ini nggak boleh. Jadi A3CS itu hanya untuk gangguan temporer. Kalau sudah begini ini namanya gangguan permanen, ya. Nah, ini ada juga di suatu tempat nih di sekitar di Sulawesi, ya. Saya lihat ada A3C dibungkus lagi pakai isolasi tapi diikat lagi pakai logam, ya. Terluka lagi isolasi, ya. Kemudian ada masih di daerah Sulawesi juga saya lihat ini, ya. Bukan, di Kalimantan, ya, di Kalimantan, ya. Ini sudah dipasang ini cover untuk dibasing tapi yang lain-lainnya masih telanjang. Artinya apa? Produsennya ini belum lengkap, tapi dengan tekap isolator semuanya tercover ini, yang merah-merah ini semua tercover. Ya. Demikian juga di sini. Semua bagian ini yang merah-merah ini tercover oleh tekap isolator, tidak ada satu yang terbuka. Nah, kita lihat ini kalau LLC terbuka ini, maka air akan masuk ke di dalam isolasi A3CS ini dan menumpuk di kabel sekun sehingga kabel sekunnya terjadi korosi dan akhirnya menimbulkan loss kontak. Ya. Akhirnya bisa lepas. Ya. Nah, ini itu. Jadi loss kontaknya akan terjadi di kabel sekun. Dengan demikian maka ketika pemasangan itu harus dilengkapi dengan heat shrink, ya. Sekarang ini ada juga inovasi di Bali penambahan EPI ini disebut untuk mengurangi kripit. Nah, ini ternyata menimbulkan kripit distan, ya. Ini mengurangi kripit distan. Nah, sehingga mudah terjadi rambatan lompatan listrik melalui permukaan EPI ini. Ya, ini tambahan ini, ya. Jadi dibungkus pakai PVC. Ternyata itu menimbulkan masalah. Nah, ini contoh penerapan isolator. Ini untuk isolator satu konsumen, ya. Di mana selanjutnya ini sudah nggak ada lagi jaringan. Ini bisa digunakan tekap isolator lurus. Tekap isolator lurus,
ya. Dia di sini sebelum dipasang tekap isolator juga diikat dulu sehingga kabelnya tidak melorot ke samping kanan. Nah, ini ada tekap isolator untuk lifeline connector, ada tekap isolator untuk CCO ya. Kalau dia pakai CCO, ini dia pakai ya. Kemudian ada untuk fuse get out-nya di atasnya dan di bawahnya. Untuk basing primer, ya, basing sekunder, ya. Kemudian ada juga untuk arrestor, ya. Jadi semua bagian dari SUTM yang tadinya terbuka menjadi tertutup semua dengan standar konstruksi D5.006. Ini juga begitu, dari arrestor naik dulu baru ke basing. Hal ini menimbulkan jarak elektris yang lebih terhadap antara arrestor dengan trafo, sehingga kemampuan arrestor untuk melindungi akan menjadi lebih rendah. Nah, semestinya tidak boleh hal ini dilakukan, ya. Untuk sesuai dengan standar konstruksi D5.006 2013 itu dari arrestor dia langsung saja lurus ke basing gitu. Tidak usah kasih naik dulu ya. Satu, boros kabel, kedua juga akan menurunkan performan arrestor untuk melindungi. Problematika selanjutnya, banyak yang masang A3CS di strand clamp-nya ini tidak dikupas, akhirnya ngecer ya. Terjadi discharge di sini ya. Nah, sering sekali putus di A3CS di strand clamp akibat dari. Nah, ini perlakuan terhadap isolator ditaruh digeletakin begini, sebenarnya apalagi memasang A3CS itu nggak boleh. A3CS, kalau masang A3CS isolatornya harus bersih. Setelah dipasang di trapez itu harus dilap dulu pakai lap. Bila perlu dilengkapi dengan ditambahkan dengan cairan berupa alkohol ataupun metanol sehingga isolator itu. Nah, ini ada sebuah produk ini yang bukan tekap isolator ya, ini bahannya semacam silikon rubber itu yang kayak karet itu. Kemudian ada kancingnya ini pakai plastik. Nah, kancing plastiknya inilah yang tidak tahan terhadap cuaca ya, sehingga akhirnya banyak lepas seperti begini ya. Ini beberapa saya lihat di daerah Sulawesi seperti begini kondisinya ya. Itu. Dan untuk yang jenis ini pengikatnya itu dia menggunakan begal seperti ini, sehingga akhirnya apa? Dia tidak fleksibel digunakan di berbagai jenis isolator. Ya, beda tekap isolator dia karena dia pakai semacam kabel tis, sehingga dia sangat fleksibel. Apapun bentuk dan ukuran isolator, tekap isolator bisa dipasang dengan baik. Ini bisa dilihat, kancing-kancingnya sudah pada lepas-lepas semua. Nah, ini pemasangan yang PLP ya, belokan banyak yang lepas-lepas seperti begini. Nah, ini saya lihat ini di Padang ya, nah seperti begini. Ya, banyak yang lepas. Jadi pemasangan PLP-nya seperti begini. Jadi dia mudah sekali lepas. Nah, ini juga isolator tumpu yang lurus karena ini dia kan tidak fleksibel untuk isolator yang besar seperti begini, untuk pin push yang besar ini. Sehingga akhirnya mudah lepas seperti begini. Nah, kita bisa lihat, ini saya kebetulan lihatnya di Sulawesi juga ya. Nah, di sini akan terjadi isolator yang miring ke kanan karena ada tarikan pengantar ke kanan. Demikian juga yang di bawahnya ini ke kiri karena dia ada tarikan ke kiri sini. Nah, ini yang permasalahan yang banyak sekali timbul di lapangan. Kalau sudah isolator miring begini, kalau kena hujan otomatis dia akan banyak permukaannya yang basah. Ya, kalau banyak permukaannya basah ya akan nyambung seperti itu begini, sehingga akan mudah terjadi gangguan dari pasah ke tanah pada saat kondisi hujan. Sebenarnya tidak boleh isolatornya miring seperti begini karena menyangkut creeped distance-nya akan berkurang dia kalau basah. Nah, problematika ini saya lihat juga di Bali ya, serupa ini seperti yang tadi ya. Nah, ini isolator tumpu diikat dengan pengikat yang fix semacam PLP ya.
atau preformity, apapun itu namanya ya, atau distribution T ya. Ini bisa dilihat di lingkaran merah karena terjadi gaya tarik ke kiri seperti itu, maka isolatornya ini juga bengkok trapeznya ya. Padahal di sebelahnya ada pas dipasang isolator dengan isolator tumpu juga yang dipasangin tekap isolator. Coba bisa dilihat isolatornya masih tegak ketika isolator sebelahnya ini miring karena ada gaya tarik. Nah, ini kejadiannya ini di Bali di Jalan Bypass Kediri. Nah, dengan demikian, maka penggunaan aluminium bending wire, PLP, performati menimbulkan kerusakan pada isolator dan trapez karena terjadinya pemuaian penghantar yang tidak seragam antara gawang satu dengan gawang yang lain ya. Sehingga karena beda gawang kadang panjangnya juga beda sehingga pemuaiannya pertambahan pemuaian penghantar itu menjadi berbeda antara gawang satu dengan gawang yang lain. Inilah menimbulkan gaya tarik seperti ini. Nah, demikian kalau menggunakan tekap isolator ini penghantar itu bebas bergerak ke kanan dan ke kiri. Kalau tarikannya kiri ya penghantarnya bergerak ke kiri. Apalagi misalnya kalau di sini tertimpa pohon gitu misalnya, ini udah tidak bisa dihindari pasti bengkok nih isolatornya. Tapi kalau pakai tekap isolator maka penghantarnya akan bergeser ke situ. Isolatornya akan tetap berdiri tegak itu. Demikian juga trapeznya tidak akan bengkok. Nah, ini kalau misalnya yang menggunakan semacam si penjol ini ya dibuat dari plastik, dia tidak mengikat dengan kuat di penghantarnya sehingga mudah sekali lepas. Kalau ini lepas kemudian jatuh sebagian di trapez, maka ini akan menimbulkan masalah baru apalagi kalau hujan. Problematika selanjutnya ini ya. Jadi dia sudah terjadi permasalahan lepas tadi ya, sudah ceritakan ya. Ini kalau dia panas akhirnya mengkerut ya karena tidak dibersihkan pada saat memasangnya. Nah, ada yang model lain seperti tekap isolator tapi dia pakai begal, akhirnya apa? Hanya cocok untuk isolator dari ini saja, dari ini aja. Kalau isolator yang besar udah nggak bisa dipasang lagi dia. Ya. Nah, kalau pakai pipa gimana? Lepas dia seperti begini. Itu. Nah, dampak yang ditimbulkan kalau tidak pakai tekap isolator apa nih? Antara 3CS ini isolasinya terluka dan mungkin ini sudah penghantarnya sudah cacat. Ini rawan putus kalau kondisinya seperti ini kalau karena diikat pakai aluminium bending wire. Nah, kalau pengikatnya pakai PLP pun PLP-nya terbakar dan putus. Nah, ini contohnya gimana PLP putus persis di bawah isolator ini, di bawah penghantar karena terjadi discharge di sini. Sepanjang pertemuan penghantar dengan isolator terjadi discharge. Nah, sehingga PLP-nya putus di sini. Nah, ini kita bisa lihat problematika selanjutnya ya, ini terjadi partial discharge atau loss kontak ya ini kiriman dari rayon Mengui ya. Ini terjadi discharge seperti begini. Ya, ini hasil foto pakai kamera HP ini ya. Jadi bisa dilihat seperti begini kondisinya ya, discharge itu. Betapa parahnya ketika itu tekap isolator. Nah, ini juga sama ya. Nah, kebetulan ini dekat dari rumah saya, tinggal 50 meter ke selatan dari rumah saya, bisa kita lihat jaringan yang menggunakan A3CS di sininya diikat pakai PLP. Ya. Nah, ketika subuh bisa kita lihat ya, saat beban itu rendah sekalipun discharge tidak bisa dihindari. Ya. Tuh. Nah, itu lihat. Nah, lingkaran merah, biru ya. Nah, jadi terjadi discharge. Setelah dibongkar apa yang terjadi? PLP yang tadinya utuh begini akan jadi seperti begini. Ya. Nah, ini upaya lain ya dengan transposisi juga tidak. Ini di Bali juga ada yang dilakukan dengan pakai cangcuter seperti begini ya.
discharge-nya hilang sementara, tetapi dalam waktu tertentu justru discharge terjadi di sini dan kabelnya putus. Kalau ini ada binatang naik di sini, akan kesetrum dan terjadi gangguan satu fasa ke tanah. Nah, ini juga begitu, upaya menghilangkan discharge. Tapi kalau ada binatang naik ke sini, ya terjadi gangguan satu fasa ke tanah. Ini sebelum tutup isolator ada nih dulu. Ya, dikupas, discharge-nya bisa hilang. Nah, ini juga sudah menggunakan PLP ya, sebelum dulu tutup isolator dibuat, ini sudah ada nih. Sudah dipasang PLP di sini di Bali ya. Hasilnya begini, ini di daerah Sanur. Jadi setelah dipasang PLP, partial discharge masih tetap terjadi sehingga pengantar ini terkelupas seperti begini. Nah, kalau dibiarkan terjadi discharge di isolator tumbuh akan terjadi rugi-rugi seperti ini ya. 1 bulan itu PLN akan mengalami kerugian sebesar Rp71.646 per tiang per bulan. Bayangkan itu. Dikalikan bertahun-tahun ya. Kalau belikan tetap isolator ya 3 bulan sudah BEP. Selanjutnya PLN tinggal menikmati untung dan tidak terjadi gangguan akibat kabel putus maupun karena gangguan binatang. Ini belum terhitung ini. Kalau kabel putusnya berapa energi yang tidak terjual. Belum lagi jaringan trip karena gangguan binatang. Nah, ini belum dihitung ini. Ini baru karena panasnya saja dihitung. Rugi sekian per tiangnya. Bayangkan kalau itu dengan gangguan-gangguan yang lain. Pengantar putus, butuh waktu, sehingga SAIDI akan naik. Dampak yang ditimbulkan kalau tanpa kapsulator apa isolasi jaringan gagal ya. Kenapa jadi bisa gagal? Karena pengantar A3CS justru jadi terbuka, apalagi A3C yang memang betul-betul terbuka ya. Ketika binatang naik kesetrum ya. Pengantar putus atau rusak. Ya, banyak sekali A3CS sering putus tanpa sebab ya. Akhirnya putus. Nah, tentu butuh waktu recovery ya. Nah, gangguan temporer binatang, terutama untuk pengantar A3C. Konektor sepatu kabel CCO lost kontak atau ngefong, ya, sehingga dia panas, lama-kelamaan jadi longgar. Missing SAIPI, ya jelaslah dengan adanya gangguan binatang, ya, akan terjadi peningkatan SAIPI ya, walaupun sesaat lepas jaringan itu lepas, tapi kan sudah terhitung satu kali padam dan itu. SAIDI-nya juga begitu, apalagi kalau pengantarnya putus, ya butuh waktu untuk merecovery sehingga SAIDI akan naik. Kemudian energi tidak terjual karena pengantar putus, ya losses yang sudah saya hitung tadi itu baru dampak panas saja, belum lagi kerugian karena energi tak terjual. Kerusakan isolator ini yang sering sekali tidak disadari, ya. Memang pengantarnya belum putus, tapi sudah terjadi suara gemericik akibat terjadinya discharge, ya. Akhirnya apa? Temperatur pengantar naik, demikian juga temperatur isolator, sehingga kerusakan isolator akan menjadi cepat rusak. Apalagi sudah terjadi discharge di situ. Kalau terjadi percikan bunga api listrik, ya artinya apa? Isolator sudah seperti dilas gitu, kena api las, pasti rusak permukaannya. Jangankan kena api seperti begitu, isolator yang dibersihkan dengan menggunakan cairan pembersih keramik aja akan mengakibatkan isolator tersebut performanya turun, apalagi kalau kena discharge. Kecemasan atau korban nyawa. Kalau pengantar itu putus, ya, apalagi pengantar putus, pentanahannya tidak bagus. Belum tentu begitu pengantar putus menyebabkan relay tanah itu putus. Nah, bisa kabel itu bisa menari-nari menyentuh tanah. Nah, ini sangat bahaya sekali terhadap orang yang berada di sekitar pengantar yang putus. Oke, saya lanjutkan. Kenapa permasalahan tersebut terjadi? Karena A3CS ini memang khusus ya. Berisolasi banji, jenisnya polietilen ya.
Itu. Kemudian penghantarnya tanpa vaselin. Ya, kalau A3C di puntirannya ini, penghantarnya ini ada vaselinnya. Tapi kalau A3CS tidak, dia kering. Sehingga kalau dikupas begini, seperti gambar ini, dibiarkan, tidak di cover, maka A3CS tersebut akan terjadi korosi. Ya, korosi, karena dia tidak ada vaselinnya. Namanya A3CS All Alloy Aluminium Conductor Sheet. Ya. Jadi dia campuran konduktornya, konduktor aluminium yang dicampur dengan baja. Kalau aluminium aja kekuatan tariknya kan kurang. Nah, bajanya inilah yang menjadi mudah terjadi korosi, ya. Nah, sehingga korosi ini akan mengakibatkan loss kontak, ya. Tuh, sehingga CCO, LLC, sepatu kabel jadi longgar dan lepas. Nah, A3CS harus perlakuannya khusus. Ya, aksesorisnya untuk isolasi mesti sejenis, berbahan baku plastik, ya, agar isolasi tidak cacat. Tidak boleh ada bagian penghantar yang terbuka, dapat mengakibatkan korosi, flashover, memutuskan penghantar. Bagian luar penghantar yang bersentuhan dengan isolator harus selalu bersih. Dengan demikian ketika memasang A3CS, isolator itu harus dibersihkan, dilap dengan bersih. Demikian juga kabel yang menyentuh isolator. Jangan asal-asalan seperti memasang penghantar A3C. Nah, untuk penghantar A3C perlu juga dilindungi tukang isolator, ya, untuk melindungi dari gangguan temporer, pohon, binatang maupun burung. Ini penting sekali, ya. Tekap isolator ini untuk mencegah terjadinya pengotoran, ya. Ya, dia juga mengganti aluminium bending wire. Kalau masang tekap isolator sudah tidak perlu lagi aluminium bending wire, tidak perlu lagi PLP, ya, tidak perlu lagi menggunakan performati, ya. Cukup pasang tekap isolator, penghantar sudah terikat dengan kuat di isolator tumpu. Mencegah gangguan binatang, pohon pada jaringan A3C tanpa ganti aluminium bending wire. Kalau di penghantar A3C, aluminium bending wire-nya tidak dibuka, tapi tetap dibersihkan dulu. Nah, terus fungsi tekap isolator apa? Kalau di tanpa tekap isolator, maka di sini akan menampung debu. Ya. Debu inilah akal dari permasalahan turunnya kualitas isolasi. Ya. Nah, kalau sudah terjadi debu, ya, ini partikel debu, isolasi A3CS yang semikonduktif, kemudian ini penghantar A3C, ya, ke logam aluminium, ya. Nah, sehingga kalau digambar paralelnya adalah gambar rangkaian penggantinya akan begini. Papan atas adalah penghantarnya, papan bawah ini adalah debu. Isolasi yang semikonduktif akan menjadi dielektrik. Nah, sehingga dalam kondisi cuaca lembab dia akan terjadi discharge, ya, dari penghantar ke kotoran ini. Ya. Inilah yang menyebabkan isolasi dielektrik itu menjadi rusak dan terbuka. Kalau ada binatang naik bisa kesetrum sehingga menimbulkan gangguan satu fasa ke tanah. Dan kalau ini berlangsung terus-menerus discharge ini, maka penghantar ini akan cacat dan rawan putus. Apalagi kalau habis sambar petir, sehingga penghantar itu goyang dan akhirnya apa? A3CS ini putus seperti di putus pedang begitu. Bukan karena kesambar petirnya, tetapi efek mekanis karena penghantar tersebut goyang setelah disambar petir. Nah, inilah kalau kita lihat kapasitor seperti begini, maka rumusnya C sama dengan epsilon 0 kali A per D. Ya. Jadi tetap isolator itu dia akan menghilangkan A-nya. Kalau yang tadi yang di depan tadi ada penghantar yang dikupas, isolasinya di isolator tumpu, yang dihilangkan adalah D-nya. Nah, sehingga kapasitansi ini menjadi tidak terhingga. Tapi kalau dengan tekap isolator, setelah dibersihkan partikel kotoran atau debu ini, ya kuncinya di sini. Partikel kotoran atau debu ini harus dibersihkan dulu untuk menghilangkan A. Nah, setelah A ini hilang, dipasang tekap isolator supaya dia tetap terjaga kebersihannya. Ya, mungkin dalam jangka waktu tertentu, mungkin 10 tahun, dia akan kotor lagi dan perlu dirawat kembali. Daripada putus setiap 6 bulan, putus penghantarnya. Baru pasang 6 bulan lagi putus. Apalagi sudah musim hujan. Ya, ketika terjadi petir, penghantar bergoyang, akhirnya putus penghantar tersebut. Ya.
Ya mendinglah 10 tahun sekali kita rawat, dibersihkan ya. Nah, untuk gangguan binatang di gardu, kami juga sudah menyiapkan beberapa jenis dekapsulator baik untuk di basing, di arrester, di cat out ya. Nah, seperti contoh di gambar ini, kalau terjadi gangguan binatang seperti begini, akan terjadi discharge dari binatang ke bodi trafo. Ya. Nah, dampaknya apa? Akan terjadi gangguan satu fasa ke tanah. Ya. Maka relay tanah akan bekerja untuk menggerakkan PMT atau circuit breaker untuk putus. Ya. Syukur kalau sistemnya dilengkapi dengan recloser. Setelah binatang ini mati dan terjatuh, reclosernya nutup, maka jaringan akan normal kembali. Tapi kalau sudah mati masih nyangkut seperti begini, ini ya bisa menjadi gangguan permanen. Oke, nah ini beberapa pemasangan dekapsulator gardu. Beberapa gardu ada di Jimbaran, Bali, Padang, Sumbar, Pontianak, Mataram, NTB ya. Dan beberapa daerah sudah cukup banyak digunakan. Oke. Saya lanjutkan, ini model pemasangan dekapsulator lurus ya. Sekarang ini sudah berubah konstruksinya. Kalau dulu dekapsulator lurus pengikatnya di sini satu saja sehingga agak mudah lepas. Dengan konstruksi yang baru sekarang dekapsulator lurus sudah menggunakan dua pengikat. Nah, semakin ditarik ke atas maka cengkraman pengikat ini ke isolator menjadi semakin kuat. Ya. Satu pengikat ini kekuatannya 150 dan kalau 2 digunakan ini sudah 300 dan. Nah, sehingga amanlah dari kalau cuma dari gangguan puting beliung dan lain sebagainya masih sangat cukup ini dekapsulator, ini sangat memadai pengikatnya ini. Nah, ini hasil uji ya, tegangan tembus untuk dekapsulator semuanya sudah mencapai di atas 24 kV. Sesuai SPLN 1 tahun 1995 untuk aksesoris 20 kV itu tegangan tembusnya diizinkan minimum 24 kV. Bisa dilihat di sini semua jenis dekapsulator itu tegangan tembusnya di atas 24 kV. Nah, ini hasil observasi yang dilakukan oleh Bapak Indradi yang dipresentasikan di kegiatan Hapua tahun 2015 terhadap dekapsulator di Penyulang Kedonganan, Wibrata, dan Nusa Indah. Artinya apa? Nah, ini yang menggunakan dekapsulator. Partial discharge tidak ada, flashover tidak ada, noise juga tidak ada, ya. Itu. Kalau menggunakan PLP, ini dia. Noise-nya hilang. Masih ada beberapa gangguan partial discharge. Apalagi dengan menggunakan aluminium bending wire. Ya, ini testimoni yang disampaikan oleh Asmenjar area Majalaya, Jawa Barat. Ya, ini yang paling banyak menggunakan dekapsulator. Jadi gangguannya turun sangat drastis setelah beliau menggunakan tekap isolator. Sehingga sangat cepat pemasangan tekap isolator. Kemudian persiapan yang perlu diperhatikan dalam pemasangan tekap isolatornya adalah perhatikan JSA, Job Safety Analysis. Pengantar sudah di stringing. Pastikan konstruksi sudah benar, tidak ada pohon yang menyentuh jaringan, fungsi pin push dan line push sebagai penumpu tidak digantung ya. Dan ditarik apalagi ya. Pastikan isolator sudah bersih dan tidak rusak. Nah, ini kan sering orang itu lalai membersihkan isolator ketika memasang A3CS. Ini menimbulkan permasalahan yang cukup serius. Gunakan perlengkapan K3, gunakan sarung tangan agar lemak atau minyak tidak menempel atau menodai isolator. Alat kerja, ya lap silikon, gunting seng, obeng, tang kombinasi, tang potong. Siapkan dekapsulator lurus, belokkan extension sesuai dengan konstruksi. Jangan coba-coba memasang dekapsulator lurus pada konstruksi yang berbelok. Ya, ini akan menimbulkan permasalahan. Dekapsulatornya akan lepas karena terjadi discharge di situ. Ya. Sehingga kalau jaringannya berbelok harus pasang dekapsulator belokan, jangan pasang dekapsulator lurus. Ya. Untuk extension ini khusus untuk pengantar A3C. Untuk mengamankan pengantar A3C dari gangguan binatang. Ya, ini perlu dipersiapkan. Jadi tekap extension ini bisa dipasang, dikombinasikan dengan
tekap isolator lurus dengan pada jaringan lurus, tekap isolator belokan pada jaringan yang berbelok, atau pada strand clamp di awal jaringan SUTM dengan penghantar A3C. Di langkah pemasangannya bersih itulah kunci suksesnya. Jangan main-main masalah kebersihan. Dan ini bisa dipotong kalau tekap isolator ini harus dipotong bagian yang ini kalau isolatornya adalah jenis keramik. Kalau yang jenis polimer seperti ini ya, langsung saja dipasang. Ya. Ini setelah dipotong, dipasang ya, setelah dipasang baru diikat. Nah, ikatnya pakai dua kabel tis, jangan lupa ya, pakai dua di lehernya ini supaya dia tidak mudah lepas. Kemudian bagian yang lebih dipotong. Nah, ini perubahan-perubahannya sudah terjadi selama ini. Oke, selanjutnya adalah pemasangan tekap isolator belokan. Nah, ini kita juga siapkan untuk yang kalau dipasang di isolator keramik seperti begini, ini bagian dalamnya ini harus dipotong ini stoppernya. Tapi untuk di polimer tidak perlu, tinggal langsung saja dipasang. Sebelum dipasang tekap isolator belokan ini sebaiknya diikat seperti begini, diikat seperti begini. Ya. Nah, setelah diikat baru dipasang. Pada saat mengikat ini upayakan ini mata dari pengikat kabel tis ini taruh di sebelah sini bawahnya, ya, jangan seperti ini. Supaya nanti dia bisa mengganjal tekap isolator belokan ini sehingga tidak mudah terbuka. Jadi sabuknya ini digeser, dipindahin ke bagian bawah penghantar ini. Ya. Baru dipasang cover tekap isolator belokan, ya. Kemudian diikat, bagian yang lebih juga dipotong. Nah, tekap isolator belokan ini bisa dipasang untuk isolator tumpu belokan yang double seperti ini, ya. Kalau konstruksi sesuai standar Wigner, biasanya untuk yang belokan seperti begini, dia ada adaptornya seperti begini. Ya. Nah, di beberapa tempat di Sulawesi, di Kalimantan, saya lihat ini tidak ada nih adaptornya ini. Isolator tumpunya langsung ditancap di sini. Kalau isolator tumpunya ditancap di sini, maka antar isolator jaraknya akan dekat. Nah, sehingga untuk memasang tekap isolator, salah satu tekap isolator belokannya harus dipotong di sininya. Potong, ya. Kemudian ngikatnya pindah di sini. Ini sudah siapkan lubang untuk pengikatan. Ya. Sehingga tekap isolator ini bisa dipasang dengan baik. Nah, ini contoh pemasangan tekap isolator extension. Dia dikombinasikan dengan tekap isolator lurus maupun belokan maupun tekap isolator di strand clamp. Nah, ini contohnya gambarnya ini di Brastagi, ini di Sumatera ya. Itu dipasang di tengah hutan untuk mengantisipasi dari gangguan pohon ya. Ini tekap isolator extension ini disambung terus sepanjang jaringan ini. Kemudian di bagian isolator tumpunya dikunci pakai tekap isolator lurus. Keunggulannya apa? Jadi tekap isolator ini pecahnya itu tidak akan kebalik ke menghadap ke atas. Kalau kita gunakan semacam trigat, karena penghantar ini bergerak, dia bisa pecahannya itu menghadap ke atas sehingga menampung air dan menimbulkan loss kontak di situ, terjadi discharge ya. Nah, tentu ini akan membahayakan konstruksi. Nah, cara masangnya gimana? Ini sama, kalau yang belokan ini perlu lurus, potong-potong dulu. Kalau lurus juga sama ya. Pasang terus tekap extensionnya kanan kiri ya, seperti ini ya. Tuh. Setelah dipasang tekap extensionnya, baru pasang dikunci dengan tekap isolator lurus. Kemudian diikat. Ya, bagian yang lebih dipotong. Oke, kan berikut langkah pemasangan untuk di isolator tarik atau isolator hang ya. Ini di klem pistolnya. Jadi untuk yang tekap isolator strand clamp ini bisa digunakan untuk A3CS 70, 150 sampai 240. Nah, kalau misalnya A3CS-nya 70 atau ke bawah ini tidak perlu dipotong seperti bergambar ini. Tapi kalau untuk 150 harus dipotong di garis pertama, untuk 240 dipotong garis kedua. Baru
tinggal dipasang seperti ini. Dan ingat, kalau di strand clamp ini harus dikupas nih A3CS-nya. Ya. Kalau tidak dikupas, dia akan terjadi discharge di sini. Ya, sehingga A3CS akan mudah putus. Nah, gimana kalau dikupas saja dipasang dekat isolator seperti begini? Air akan masuk ke sini. Akhirnya terjadi korosi di dalam isolasi, akhirnya penghantarnya putusnya di dalam. Ya. Kalau misalnya ada binatang naik ke sini, ya dia akan kesetrum. Ya, kalau tercover pakai dekat isolator, maka kalau binatang naik ke sini dia akan menjadi aman. Jadi fungsinya ganda di sini, di samping untuk mengamankan penghantar ini dari discharge dan korosi, juga menghindari penghantar dari jaringan dari gangguan temporer karena binatang. Oke. Jadi ini gampang, tak perlu ikat-ikat lagi, tinggal diceklek saja. Ya. Jadi ada kancingan-kancingannya ya untuk memasang ini. Selengkapnya bisa lihat di video yang sudah saya siapkan di YouTube ya, linknya sudah ada di depan presentasi ini. Nah, untuk pemasangan lifeline connector LLC, nah ini juga sama, bisa untuk 70, 240 ya, untuk 150. Kalau yang 70 tidak perlu diapa-apakan, tinggal pasang saja. Nah, untuk penghantar dengan untuk pemasangannya seperti ini. Anda bisa lihat, kalau misalnya ini LLC tidak di cover, maka air itu akan masuk ke dalam penghantar ini, yang turun ini. Akhirnya apa? Airnya tertampung di kabel sekun. Ya, akhirnya sekunnya ngefong. Ya, terjadi masalah di situ. Ya, kalau sudah ngefong, lost kontak, ya, sehingga akhirnya panas dan sekunnya lepas. Demikian juga di sini, di bagian yang dijepit ini karena dia terbuka akan terjadi korosi, ya. Korosi sehingga terjadi lost kontak di sini. Sehingga kalau bisa di cover seperti begini, dia akan aman dari cuaca sehingga tidak terjadi oksidasi yang mengakibatkan korosi, ya. Nah, ini jadi sama, ada ikat-ikat, tinggal diceklek saja. Ya. Nah, ini contoh gambar ini karena penghantarnya 150, jadi dipotong di sininya, di garis pertama. Oke, finishingnya pastikan posisi kapsulator terpasang dengan baik, ya. Pastikan kuat tarikan sabuk pengikat sudah kuat, ya. Kemudian potong, ini penting sekali potong ini, ya. Atau boleh juga dilipat. Tujuannya apa? Supaya tidak menampung debu atau menyebabkan tersangkut tali layangan dan lain sebagainya. Pastikan tidak ada gap atau jarak antara penghantar dengan isolator. Ya, ini terutama terjadi pada jaringan yang di pegunungan yang naik turun. Ada kalanya ketika memasang isolator dan traves tiang, itu ternyata penghantarnya lebih tinggi posisinya dari posisi isolator, sehingga isolatornya itu ada jarak antara penghantar dengan isolator. Kadang-kadang ini dipaksa ditarik ke bawah. Nah, ini akan menimbulkan masalah. Kalau terjadi permasalahan seperti ini harus diperbaiki konstruksinya, disambung tiangnya dengan pipa atau traves di ujung-ujung diturunkan. Ya. Sehingga isolator tumpu memang fungsinya menumpu, bukan digantung. Bebaskan jaringan dari jumper dan jumper pengaman sehingga bisa. Nah, ini beberapa kesalahan yang terjadi ya ketika terjadi pemasangan yang abnormal ya. Ini. Nah, kalau tekap isolator lurus dipasang di jumperan di traves A2 atau A3 seperti begini, maka dia akan tidak kuat ikatannya. Mestinya yang digunakan di sini isolator belokan, karena isolator belokan itu dia lemes, bisa lurus, bisa sampai belok 25 derajat. Ya. Kalau dipasang di jaringan seperti begini, dia akan pas sekali. Karena sejatinya ini kan tidak lurus, ini dia ada semacam belokan juga ini penghantarnya. Ya. Tapi selama ini dipasang di 1000 cm, sebenarnya itu kurang tepat. Oke. Nah, ini beberapa nih ya
Nah ini mestinya pasangnya isolator tekap isolator belokan, bukan tekap isolator lurus. Ini jelas nih jaringannya berpindah ke kiri, ini berarti dia berbelok ke kiri. Nah, sehingga akhirnya apa? Tekap isolatornya lepas. Ini tidak boleh terjadi. Nah, ini contoh lain ini. Jaringannya belok, pasang tekap isolator lurus. Ya, jadi masalah seperti begini. Nah, kalau tidak bersih pada saat masang, nah gini dia. Ini sudah benar lurus, tapi pasangnya pakai isolator tekap isolator lurus. Tapi ada masalah seperti begini. Ini karena apa? Karena pada saat masang itu tidak dibersihkan. Ini bisa kita lihat nih. Tampungan debunya ini masih tetap ini. Ya. Tidak dibersihkan. Ya, akhirnya apa? Ya terjadi masalah seperti begini. Nah, ini yang disediakan dalam tekap isolator gardu itu apa? Ya, tekap isolatornya 3 buah. Kemudian tekap isolator S-bus arrestor ya. Jadi ini untuk arrestor 3 buah, kemudian 3 buah untuk 3 set untuk fuse get out ya. Dan ada 7 buah untuk basing ya, untuk primer maupun sekunder. Jadi kalau PLN mau masang tekap isolator ini di gardu, maka PLN harus menyiapkan material pendukung lainnya. 3 buah LLC atau CCO, 15 buah kabel sekun 70 mili, 15 buah heat shrink, ini sudah ada nih. Heat shrink ini sudah ada di tekap isolator, jadi nggak perlu PLN nyiapkan ya. Ini jadi harus dipasang nih. Kalau tidak dipasang, nah ini seperti ini ya. Jadi diisolasi di kabel sekunnya dipasang heat shrink. Tujuannya apa? Supaya tertutup semua kabel pengantar A3CS itu, karena dia kalau terbuka seperti begini dia akan ngefong. Maka penting dipasang heat shrink. Walaupun kadang heat shrinknya pakai heat shrink tegangan rendah itu fungsinya hanya untuk menutup air atau cuaca. Kemudian 9 potong kabel A3CS 70 mm persegi. Jadi langkah pemasangan untuk tekap isolator gardu ya. Ini kalau ini sesuai dengan standar konstruksi D5.006 ya. Itu ya, ini A3CS-nya menjadi, perhatikan JSA ya, penting sekali JSA itu. A3CS dipotong menjadi 9 bagian sesuai dengan kebutuhan ya. Perpasangannya ini 1, 2, 3. Paling yang ini juga 1, 2, 3. Jadi 9 bagian ya. Cuman panjangnya akan berbeda sesuai konstruksi jika konstruksinya berbeda. Pada saat memasang tekap isolator gardu ini sebaiknya langsung diperbaiki konstruksi menjadi sesuai dengan standar konstruksi D5.006 tahun 2013 sehingga arrestornya itu dipasang sedekat mungkin dengan basing trafo sehingga lebih optimal untuk melindungi trafo. Ya. Kemudian press 15 sekund, bersihkan basing, masukkan bolt atau bolt, ini bolt ya. Lakinya tekap isolator ya. Ya, di basing primer maupun di sekunder, arrestor juga ya. Dan terminasi sekun di basing primer sekunder, arrestor dan fuse get out. Baru pasang nutnya ini atau perempuannya atau topinya ini ya. Ini terakhir nih dipasangnya. Ya. Itu. Kemudian pasang tekap isolator get out dan LLC. Ini ya, get out-nya ini. Ya. Nah, kalau misalnya dalam pemasangan tekap isolator ini jika tidak dipasang heat shrink, nah ini dampaknya. Akan terjadi panas di sini. Tekap isolator pun akhirnya terbakar. Nah, sehingga penting ini dipasang heat shrink. Gimana kalau tidak pasang tekap isolator? Sebenarnya panas itu terjadi ya, cuman tidak terdeteksi karena tidak ada bahan yang dibakar. Kalau seperti begini ada bahan yang dibakar, kelihatan dia dampaknya. Ya, penting sekali ini dipasang heat shrink. Kemudian jepitan ini kabel sekunnya harus bagus, bukan sekedar seperti begini, ini sekedar aja. Ya, dijepit dengan bagus, paling minimal 2 tempat atau di 3 tempat di sini. Kemudian hasil setelah dijepit dikikir, kemudian baru dipasang heat shrink. Ya,
Kemudian baut terminalnya ini harus kuat. Kalau ini longgar, ini jadi masalah. Ya, ini jaraknya juga, kalau misalnya mepet jaraknya, apalagi untuk basing sekunder, ada trafo konstruksi tertentu, jaraknya akan dekat-dekat, maka ini bisa dipotong topinya ini. Ya, ini beberapa referensi ya. Tekap isolator sudah cukup banyak dipasang, hampir 1 juta pieces di seluruh Indonesia. Nah, ini beberapa ilustrasi tekap isolator dipasang di Majalaya ya. Lomba kan tahun 2013 ya, juara dari Kementerian PU. 7 alasan kenapa PLN harus pilih tekap isolator. 1, terlengkap. Dari ujung sampai ke pangkal semua ada tekap isolatornya, sehingga tidak ada bagian dari jaringan yang terbuka. Murah karena produksi dalam negeri, ya, bahannya juga bahan dalam negeri. Berkualitas, ya, karena sudah diuji oleh Sukovindo dan LIPI. Produksi dalam negeri, ya. Kemudian dengan demikian menyelamatkan devisa negara. Masa hanya untuk bahan barang sejenis begini, ya, harus beli dari luar, kasihan dong devisa negara, ya. Nah, dengan menggunakan tekap isolator, ya, karena ini produksi dalam negeri, devisa negara terselamatkan, ya. Jika menggunakan produk-produk import, ya, semacam ada sejenis tekap isolator produksi Korea, ada juga produksi Cina, ada juga PLP yang produksi luar juga, ya. Kasihan uang negara kan, akhirnya lari ke luar negeri. Lebih baik beli tekap isolator, uangnya diputar di Indonesia. Ramah lingkungan karena dapat didaur ulang, dan 7, telah terbukti kinerjanya. Dengan catatan dipasang sesuai dengan petunjuk pemasangan yang sudah kita tentukan. Ya. Jika terjadi pelaksanaan di luar ketentuan, ya bisa saja terjadi kegagalan pemasangan tekap isolator. Semua material prinsipnya adalah begitu. Materialnya bagus harus dipasang dengan cara yang benar. Ya. Terminating, jointing yang sudah canggih-canggih ya, dan sudah lama diproduksi, kalau pemasangannya tidak bersih itu misalnya, ya tentu akan jadi masalah. Ini permasalahan bagaimana kita melaksanakan baik. Coba lihat ini, di semua konstruksi belok seperti ini, isolator beloknya begini ya, di jumperan seperti begini ya, itu ada tekap isolatornya ya, ini di strain clampnya ya, sehingga semuanya tercover, tidak ada bagian yang terbuka. Kalau binatangnya jalan-jalan di sini amanlah dari gangguan pasak ke tanah. Misalnya seperti begini ya, ini ya, ini ada tekap isolator juga di sini untuk CCO-nya ya, menggunakan tekap isolator. Ini sama barangnya untuk di strain clamp maupun untuk di CCO. Cuman kalau dipasang di strain clamp dia dipotong sini. Yang ini dipotong, dipasang di strain clamp. Ya, tidak ada sehingga apa ya itu. Ya, ini tekap isolator juga dipasang di pin isolator pin yang besar ya, tidak ada masalah. Nah, kalau ada di lapangan ketemu jaring begini harus diperbaiki dulu. Ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Besar harapan kami pemirsa bisa memilih tekap isolator karena memang ini produk sangat luar biasa, produksi dalam negeri, hemat devisa negara. Cintailah produk dalam negeri kita sehingga Indonesia ini menjadi semakin maju. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kehadiran tekap isolator ini memberi sumbangsih bagi kehandalan jaringan PLN dan penyelamatan devisa negara.